Gaby, oke? Iya Pak. Kamu siap mensingsingkan lengan baju? Siap. Serius? Serius. Habis ini ketemu saya. Waduh. Begitu ya James. Kalau kamu lebih nyaman masuk dalam sistem atau di luar James? Masuk ke dalam sistem, Pak. Kamu ikut saya lagi. Namanya tadi siapa tadi, Dek? Gabriela Angelica, dipanggil Gaby. Gaby, panggilannya? Iya, Gaby. Pak Ganjar lebih tahu kalau nickname-nya itu selalu Gaby gitu. Silakan, Gab. Iya, saya izin bertanya ya Pak. Menurut CSIS tadi 54% pemilih adalah kaum muda. Sesuai dengan survei KPU pun yang saya dapatkan, pemilih 53-55%-nya adalah kaum muda, terutama khususnya seperti mahasiswa di sini adalah pemilih pemula. Dan di sini pemilih pemula pastinya belum pernah merasakan ataupun mengikuti pemilu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami pun sebagai pemilih pemula tentunya akan merasa rentan terhadap kegiatan perpolitikan yang dirasa kurang sehat, seperti contohnya politik identitas maupun hal lainnya. Pertanyaan saya di sini yang pertama, dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Kemudian bagaimanakah pemilihan umum yang sehat dan ideal menurut Bapak Ganjar? Dan yang terakhir, apa yang harus kami lakukan selaku pemilih pemula untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang mungkin akan panas pada tahun 2024 nantinya? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Gaby, terima kasih. Dari Fakultas dan Prodi, mana? Oke, selamat siang kepada Bapak Ganjar. Perkenalkan, saya James Alexander. Saya dari program studi Teknik Industri dari Fakultas Teknologi Industri. Siapa? Namanya tadi? Namanya James Alexander. James. Oke, James. Ya. Oke, James. Untuk pertanyaan saya hari ini, Pak, berhubung dengan topik tadi yaitu peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia. Seperti itu. Dan tadi diberitahukan bahwa anak-anak muda itu yang akan berperan kepada politik kedepannya. Nah, kalau untuk kami para mahasiswa sendiri itu sarana-sarana untuk kami bisa berpolitik itu melewat organisasi. Kemudian saat ini itu dari data dapat dibuktikan bahwa minat dan keinginan mahasiswa untuk berpolitik itu sedang menurun dikarenakan berbagai hal-hal, diantaranya itu adanya kekecewaan dari mahasiswa atas apa yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan yang ingin saya tanya adalah, pertama itu apa tanggapan Bapak dan juga solusi strategis dari Bapak terkait hal tersebut? Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah solusi untuk menumbuhkan kembali semangat para mahasiswa untuk dapat berpolitik ke depannya? Seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini soal apatisme ataupun juga membangun kembali antusiasme para mahasiswa untuk terlibat dalam politik. Satu lagi mahasiswa di tengah lah. Ya, tadi kan sudah di sana supaya adil kan? Ya, sekarang di tengah. Silakan. Yang di depan lah dari tadi. Ya, di depan sini aja ya. Silakan. Itu sampai di voting sama teman-teman. Silakan memperkenalkan diri. Ini kelihatannya aktivis mahasiswa nih. Selamat siang Pak Ganjar. Perkenalkan, saya Daniel Saputra Agustian, Senat Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia. Nah Pak Ganjar, mungkin tadi nyambung sedikit dengan pertanyaan sebelumnya bahwa saya merasa tingkat minat mahasiswa atau anak muda masuk ke politik ini turun. Salah satu yang saya rasakan kenapa adalah karena gini Pak, kalau saya sendiri punya minat untuk masuk ke politik gitu Pak, pengen jadi anggota DPR, DPRD, sama seperti yang saya lakukan di Senat lah, membuat peraturan. Tapi Pak, maaf, uangnya nggak ada Pak untuk kita bisa kampanye. Kalau kampanye di kampus mungkin 100-200 ribu kami masih punya lah Pak. Tapi kalau untuk kampanye di tingkat nasional ini kan ya kita tahu ongkosnya sangat mahal.
Nah, mungkin ada pesan gitu Pak dari Pak Ganjar terkait dengan kami ini yang masih muda-muda yang kemungkinan juga ya uangnya belum ada gitu Pak. Apa nih Pak yang bisa kami lakukan atau caranya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Gaby, ya, kira-kira dengan politik SARA bagaimana gitu? Maka hari ini kita butuh betul-betul seperti gambar pertama tadi di slide saya sampaikan. Ketika anak muda bertemu, apa yang kalian obrolkan tentang Indonesia? Gaby, terima kasih. Kamu mengingatkan kita semua bahwa kita itu ber-Indonesia. Kita ber-Pancasila. Kamu mengingatkan bersama-sama bahwa republik ini lahir dari jerih payah pahlawan. Sukunya banyak, agamanya juga banyak, rasnya banyak, ya, dari berbagai daerah. Dan itulah kenapa kita ber-Indonesia. Maka kalau kita sudah bersumpah seperti pemuda pada saat itu, kita bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Dan kemudian tiba-tiba kita ada yang mengatakan agama saya lebih baik, agamamu tidak. Suku saya lebih baik, sukumu tidak. Inilah yang kemudian hari ini mesti kita lawan. Tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa kita biarkan. Maka yang dibutuhkan adalah speak up, bicara. Dan banyak sekali silent majority yang memang betul-betul dia silent. Hari ini ismenya berbeda, Prof. Maka ada cara bergerak sekarang yang sangat luar biasa. Paham baru yang namanya viralisme. Ya enggak sih? Viralisme itu sebenarnya cara silent majority bersuara. Dengan medsosnya, dengan sesuatu yang dia bisa sampaikan dengan caranya. Apakah dia buat konten? Ya enggak? Apakah dia buat tulisan? Atau barangkali dengan still picture pun dia bisa lakukan. Kemudian dia akan masuk jejaring yang mana untuk menyampaikan. Maka saya sepakat tadi sama Gaby. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita berbicara. Dan kemudian ya marilah kita berbicara gagasan. Marilah kita tidak berbicara pada suku, golongan, kelompok masing-masing. Mari kita biasakan menyepakati Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka kita akan bisa masuk ke sana. Dan saya hari ini bicara sama kawan-kawan agar kawan-kawan muda juga bicara itu. Karena pasti kepentingan kita akan terusik ketika kita hanya berbicara satu kelompok kita saja. Oke, Gap. Gap. Oke. Baik Pak, terima kasih. Setuju? Setuju. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau melamar kamu, Gap. Serius. Untuk apa? Yuk kita turun bareng, yuk ke lapangan, yuk. Yuk kita bicara, yuk soal kebangsaan, yuk. Yuk kita bicara, yuk problem-problem bangsa ini mesti kita selesaikan. Yuk kita duduk bersama dalam satu meja untuk mengkonseptualisasikan, untuk membuat bagaimana rencana teknokratisnya sehingga kelak kemudian kita akan bisa melaksanakan itu. Itulah semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita curahkan. Itulah effort yang kita miliki, kita laksanakan. Itulah komitmen yang kita miliki, kita laksanakan. Gitu, Gap. Tidak mudah. Saya merayu banyak anak-anak muda, tidak mudah. Tapi alhamdulillah hari ini banyak sekali orang, Mas saya ikut. Ada teman dari Amerika datang pulang hanya ingin membantu saya. Terharu saya. Ada kawan-kawan saya tetap stay di luar negeri tapi saya mau bantu. Kenapa? Karena kita punya komitmen yang sama soal kebangsaan. Ini yang mahal, ini yang kita jaga dan jangan sampai kita dipecah belah pada soal itu. Gaby, oke?
Iya Pak. Kamu siap mensingsingkan lengan baju? Siap. Serius? Serius. Habis ini ketemu saya. Waduh. Loh iya dong. Iya dong. Maaf kalau istilah saya melamar Gebi itu untuk betul-betul mengajak. Saya tidak akan menjerumuskan. Mungkin Gebi akan berpilih, oh saya harus mendukung Ganjar. Tidak. Silakan cicipi dulu. Kalau saya pinter buat kue, Prof, nggak usah beli dulu deh. Kamu icipi dulu. Enak atau enggak. Kalau kamu join, akan saya ajak bagaimana bertemu dengan masyarakat, sekaligus tadi menjawab pertanyaannya James, ya, dan Zainal tadi. Ini agak mirip-mirip gitu ya. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa berpolitik situ. James, kamu yang mana James tadi? Iya. Bagaimana kemudian kamu bisa terlibat pada dua pilihan tadi? Ekstrim kamu masuk partai politik, kamu terlibat di sana. Tidak, kamu bisa pilih dari jalur luar sebagai civil society dan kamu akan berkembang, aktivis mahasiswa, student government, atau komunitas, apapun yang kamu sampaikan, kamu bisa lakukan itu. Anak-anak muda yang gelisah pada sampah kemudian berhimpun diri dengan nama Pandawara. Pernah ada yang dengar? Apa yang dia kerjakan? Bersihin pantai, luar biasa. Dia bergelut dengan sampah, baunya minta ampun. Tapi dia lakukan itu dengan baik. Wow, saya angkat tangan. Hebat sekali anak-anak itu. Idealisme saya pun kemudian terusik, dia lebih hebat. Dia mau melakukan. Dan dia tahu persoalan itu sulit, maka beberapa waktu yang lalu dia ngevlog. Hai, saya mau membersihkan pantai. Di mana ya itu ya? Kamu tahu juga ya? Hebat loh. Tapi kamu terlibat enggak? Ya nggak apa-apa, tahu dulu. Tahu itu ada tingkatannya. Tahu, tertarik pada pilihan ikut atau tidak ikut, nggak apa-apa. Saya tidak ikut, tapi saya akan berjuang untuk membantu dia. Boleh partisipasi. Saya ikut, akan gerakkan masuk ke dalam. Ini pilihan-pilihan saja. Maka kemudian bagaimana kita ikut terlibat? James, kamu bisa terlibat. Bisa ikut masuk pada pilihan-pilihan itu. Mana yang kemudian membuat itu nyaman? Begitu ya James? Kalau kamu lebih nyaman masuk dalam sistem atau di luar James? Masuk ke dalam sistem, Pak. Kamu ikut saya lagi. Serius. Tapi sekali lagi, saya tidak akan memaksa kawan-kawan untuk memilih. Tapi saya pengen James, Gebi tadi mencoba merasakan itu, nanti betapa beratnya, betapa tidak ringannya, betapa kemudian meritokrasi dalam sebuah sistem politik itu mesti dilakukan. Dan tidak bisa kemudian instan. Ada proses yang panjang. Saya lupa ya, di YouTube itu saya lihat ada anak Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Maka dia sampaikan dengan bagus lagi, tidak akan pernah ada pemimpin di Tiongkok yang kemudian hanya karena popularitasnya kemudian terpilih. Dia memasuki jabatan-jabatan politik dulu. Maka boleh disampaikan yang gambarnya Xi Jinping, Anda boleh Google. Contoh ya. Atau Obama, Anda boleh Google. Dia gabung partai politik, dia kemudian sama. Kita melihat dari tiga, ini sama-sama tiga-tiganya pernah di parlemen. Tiga-tiganya ke eksekutif. Ada jalur aktivisme yang kemudian didorong. Ya. Tentu mereka hebat-hebat semuanya. Saya baca bukunya Obama, saya baca bukunya Xi Jinping, saya baca bukunya tokoh-tokoh dunia begitu. Oh, mereka berproses seperti itu. Makasih yuk. Anak Indonesia saya lupa itu yang dia bilang nggak akan pernah lahir karena popularitas. Dia kadri bahasa Perancis ya itu, kadri bingkai, dibingkai maka kokoh. Dan tahapannya harus melalui dengan tahapan-tahapan naik anak tangga, bukan melompat. Dan kemudian dia punya pengalaman yang luar biasa. Diujilah managerial skill, diujilah leadershipnya, diujilah interpersonal skill, communication skill. Apakah dia juga orang yang decisif? Apakah dia juga seorang yang
decision maker yang bagus. Ujian itu hanya bisa dilakukan kalau kita berorganisasi. Percayalah ini. Maka kawan-kawan yang aktivis, ya Pak Rektor, kalau ada mahasiswa demo nggak apa-apa, itu lagi belajar nggak apa-apa. Kadang-kadang kalimatnya keras nggak apa-apa Pak, namanya juga belajar. Suatu ketika dia akan tahu, oh iya, mungkin diksi saya lagi seperti ini, aku lagi marah, pilihannya ini, tapi mungkin lebih soft ini. Maka bagaimana kemudian kita bisa memilih narasi paling bagus, halus, tapi jelek? Itu butuh keterampilan. Nanti tanya sama gurunya. Beliau yang paling ahli gitu ya. Apalagi kalau diplomasi internasional ya Pak. Waduh.